Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfardiana Dedamra dengan NIM 2200003029. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu IBL. Materi ini untuk SMP atau MTS kelas 7. Berikut CP, TP, dan IKTP pada pembelajaran kali ini. Nah, capaian pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Dan yang kedua, menyusun teks prosedur dengan langkah-langkah yang runtut dan jelas. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Dan yang kedua, siswa mampu menulis teks prosedur sederhana tentang cara melakukan suatu kegiatan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP. Nah, di sini yang pertama, siswa dapat menyebutkan minimal 3 ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur yang diberikan. Dan yang kedua, siswa dapat menulis teks prosedur sederhana dengan langkah-langkah yang runtut dan menggunakan kalimat yang jelas, tanpa kesalahan tata bahasa. Berikutnya pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama ada pengertian teks prosedur, yang kedua tujuan teks prosedur, yang ketiga ciri-ciri teks prosedur, dan yang keempat struktur teks prosedur, yang kelima unsur-unsur kebahasaan teks prosedur, yang keenam langkah-langkah membuat teks prosedur, dan yang terakhir yaitu contoh teks prosedur. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Nah, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang memberikan panduan atau petunjuk langkah demi langkah untuk melakukan suatu kegiatan, agar pembaca dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan benar dan efisien. Teks ini disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga siapapun termasuk orang yang belum pernah melakukan kegiatan tersebut dapat mengikuti instruksinya dengan baik. Nah, tujuan dari teks prosedur ini sendiri yaitu memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Misalnya, cara memasak sup ayam atau cara menyalakan vacuum cleaner dan lain sebagainya. Berikutnya ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, mengandung kata kerja aktif. Yang kedua, bersifat universal alias setiap orang dapat mengikutinya. Yang ketiga, mengandung tahap atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah imperatif, baik meminta atau melarang. Contoh, tuangkan, jangan, masukkan, dan sebagainya. Nah, yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahap. Contoh, selanjutnya, setelah itu, lalu, kemudian, dan sebagainya. Setelah ciri-ciri teks prosedur, berikutnya ada struktur teks prosedur, yang dimana ada 4 struktur teks prosedur, yaitu yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada judul atau paragraf pertama teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Nah, yang kedua ada material. Nah, pada bagian ini kamu akan bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat takaran, jumlah, bentuk, atau warna tertentu agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini merupakan tahap atau proses untuk
membuat sesuatu, tuliskan dengan kalimat yang jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. Nah, yang terakhir ada penutup. Nah, di sini kamu dapat menuliskan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Setelah struktur teks prosedur, berikutnya ada unsur-unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, unsur kebahasaan adalah aturan yang terkait dengan penggunaan bahasa. Berikut unsur-unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang bermakna perintah. Yang kedua, menggunakan kata teknis, yaitu kata yang berhubungan dengan bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata sambung untuk menghubungkan langkah-langkah atau memberikan urutan. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif, yaitu rangkaian kata yang digunakan untuk mengajak. Yang kelima, menjelaskan secara detail mengenai bahan dan alat yang digunakan. Yang keenam, menggunakan verba material dan tingkah laku. Yang ketujuh, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata yang menjelaskan kondisi. Berikutnya adalah langkah-langkah teks prosedur. Nah, yang pertama yaitu judul. Nah, buatlah judul semenarik mungkin yang mencerminkan prosedur yang akan dijelaskan. Nah, yang kedua ada tujuan. Nah, tuliskan tujuan singkat untuk menunjukkan hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga daftar. Jika membuat sesuatu, sertakan daftar alat dan bahan. Untuk cara melakukan sesuatu, bagian ini bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, yang keempat ada langkah-langkah. Nah, jelaskan langkah-langkah secara rinci dan berurutan dalam bentuk poin atau nomor. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, tambahkan penutup untuk merangkum tujuan akhir. Nah, yang terakhir yaitu contoh teks prosedur. Nah, di depan kita sudah terpampang jelas contoh teks prosedur yang berjudul resep risol mayones anti gagal. Nah, isinya ada tujuan, material, langkah-langkah, dan bentuk. Yang dimana sudah saya jelaskan di materi sebelumnya pada bagian struktur teks prosedur. Nah, inilah contoh teks prosedur. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.